Audiotune mempersembahkan audiobook novel Suamiku Ternyata Seorang Presdir yang ditulis oleh autor Picisan Imon. Pengisi suara Eve. Bagian 14. Jalan-jalan part 1. Selamat mendengarkan. Pagi berselang, Kinara sudah sibuk dengan pekerjaan rumahnya. Dia lantas berjalan ke dapur menyiapkan sarapan untuk dirinya dan Mas Tara. Setelahnya, ia menyantap hidangan itu bersama. Hingga waktu sudah semakin siang, Kinar dan Mas Tara sudah siap. Pria itu menggunakan setelan sederhana yang tetap memperlihatkan dia sebagai tuan muda. Karena kemeja rapi yang dia kenakan itu tidak terlihat murah, walaupun harganya tetap di bawah 500.000 rupiah, dan berhasil membuat Kinar mematung karena penampilannya itu. Ya Tuhan, pria macam apa dia ini? Kenapa setampan ini sih? Benar tidak sih? Dia ini supir taksi online. Kinar, sudah siap kan? Yuk jalan. Pria itu melangkah lebih dulu. Mas Tara, Leon menoleh. Boleh tidak aku meminta satu hal yang mungkin akan kurang ajar menurutmu? Kurang ajar? Maksudnya? Seperti ini. Kinara meraih tangan Leon dan menautkan jari-jarinya dengan jari-jari tangan Leon. Pria itu sempat terpaku menatap tangannya itu, lalu kembali menaikkan dagu mengarah ke gadis di hadapannya. Boleh kan, kalau aku minta digandeng olehmu, Mas? Terlihat air wajahnya yang memelas di hadapan Leon. Leon masih menatap gadis yang kini tengah tersenyum kepadanya. Kenapa diam saja, Mas? Tidak boleh ya? Ia pun merenggangkan tangannya hendak melepaskan. Namun Leon menahan itu dan kembali menguatkan tangannya. Boleh kok, Kinar. Melihat Leon mengizinkan sembari tersenyum, membuat Kinar merasa lega. Dan tangan halus Leon itu berhasil menumbuhkan getaran lain di hati Kinar. Bahkan, debaran jantung Kinara sudah semakin jelas ia rasakan. Keduanya pun berjalan bersama keluarga. Terlihat beberapa orang memandangi mereka, sedangkan keduanya sudah tidak peduli dengan pandangan itu. Yang ada, saat ini kedua wajah mereka tengah memerah akibat rasa senang karena tangan yang tengah menyatu. Awalan yang baik. Dia merasa berhasil melangkah lebih jauh untuk hubungan keduanya setelah ini. Di depan mobil Leon, pria itu melepaskan sejenak gandengannya, lalu membuka kunci mobilnya dengan menekan remote kecil di tangannya. Ayo masuk, Kinara. Pria itu sudah melangkah menuju kursi kemudinya. Ia bahkan tidak membukakan pintu untuk Kinar, sehingga membuat Kinar berjalan membuka pintu untuknya sendiri. Ingat Kinara, ini bukan kencan, tapi hanya jalan-jalan biasa. Jadi jangan berharap lebih kau bisa diperlakukan selayaknya ratu oleh pria itu. Gadis itu sudah duduk manis di dalam sembari memasang seatbelt. Kita mau kemana dulu? Pria itu terlihat bersemangat. Niatnya mau langsung ajak Mas ke daerah Kemayoran. Cuma karena ini siang, aku tidak tahu akan seasik saat malam atau tidak. Oh, atau mungkin kita ke Monas aja dulu. Monas? Ya ampun, aku lahir dan besar di sini. Namun, ke Monumen Nasional negaraku sendiri sepertinya tidak pernah seumur hidupku. Iya, Monas, Mas. Aku ingin sekali ke puncak Monas. Kita ke sana yuk. Boleh. Menjawab dengan tingkat semangat lebih tinggi, Kinara pun tersenyum. Jom. Apa itu, Jom? Ayo, Mas. Itu dari serial animasi Budak Botak Kembar. Leon tertawa sembari geleng-geleng kepala. Mobil yang mereka tumpangi pun sudah melaju dengan kecepatan sedang. Kinara merasakan kenyamanan di mobil itu. AC yang masih bekerja dengan baik, dan aroma mobil yang tidak membuatnya mual. Soalnya Kinar sedikit udik. Ya, sering mabuk perjalanan, tapi tidak parah sih. Masih bisa dikondisikan. Dan terlihat dari semangatnya Kinara, wanita itu malah menyentuh-nyentuh semua benda hiasan di dashboard mobil itu. Termasuk sebuah hiasan gantung di spion tengah juga. Benar-benar seperti wanita yang baru pertama kali melihat semua itu, saking asiknya. Ia juga menoleh ke kaca jendela samping.
lalu menoleh ke belakang, menatap mobil-mobil yang berhenti di belakangnya. Karena di depan, lampu lalu lintas tengah berwarna merah. Kelakuan tidak bisa diamnya itu memancing tawa Leonard yang merasa lucu. Karena ia seperti tengah membawa pergi wanita yang sudah bersemedi lama di dalam gua. Sehingga tingkah udiknya melebihi batas normal. Kinara, kau memalukan dirimu sendiri tahu? Mereka kini sudah tiba di sebuah pelataran luas monumen nasional. Leon menatap takjub bangunan yang bisa ia lihat dari gedung kantornya. Kini dia bisa melihat itu langsung dan berdiri di hadapannya. Luar biasa. Bagus kan? Sesaat mata Leon menangkap seorang pria berjas di sekitarnya berdiri. Tengah duduk sembari menutupi wajahnya dengan koran. Dan dari setelan jas yang pria itu kenakan, Leon paham. Ivan, ngapain dia di sini? Pria itu membuka sedikit korannya, lalu menutup lagi, karena paham bosnya sudah melihat keberadaan dirinya. Leon menoleh ke sekeliling, karena tengah menduga sesuatu hal. Dilihatnya beberapa pria berjas lengkap juga tengah tersebar di mana-mana. Ya, berlaga seperti pengunjung Monas lainnya. Astaga, pria itu memerintahkan ajudannya juga. Kenapa harus mengawalku sih? Leon mengeluarkan ponselnya lalu mengetik sesuatu di pesan chat itu dan mengirim pesan tersebut pada sekretarisnya. Mas, kok diam saja? Ayo masuk. Iya, yuk. Sementara Ivan segera membuka ponselnya. Apa yang kau lakukan? Cepat suruh ajudanmu pergi, aku tidak nyaman. Ivan menggerakkan dasinya. Sial, Tuan Leonard tahu. Jelas tahulah, Dodol. Mencolok sekali itu. Mana ada pengunjung Monas pakai jas lengkap dengan earphone di telinganya. Aduh. Oke, kembali pada Tuan dan Nyonya kita di puncak Monas itu. Kinara berdiri di salah satu sudut tersebut. Mas, kita ambil foto berdua yuk. Berdua? Iya, mau kan? Iya. Kinara pun mengeluarkan ponselnya. Saat itu juga Leon melihat ponsel Kinara sangat jelek. Bahkan dari brand yang paling murah. Dengan layar yang sudah retak-retak pula. Mungkin akibat sering jatuh. Kasihan sekali dia. Ponselnya sejelek itu. Kinara mengambil foto namun Leon belum fokus. Ia masih menatap ke arah Kinara. Tidak begitu jelas kameraku. Sayang sekali. Pakai punyaku ya? Boleh. Boleh dong. What? Ponsel itu kan? Kinara terkejut. Astaga, aku lupa belum menggantinya. Leon sedikit panik. Mau beralasan apa lagi dia sekarang? Kinara, jangan salah sangka. Bosku menyerahkan ponsel ini. Katanya ponsel kalau sudah disentuh orang lain, dia sudah tidak mau pakai. Jadi, ku pakai saja deh. Adakah alasan yang lebih tidak masuk akal lagi dari itu, Pak Bos? Hahaha. Tertawa garing, terlihat ekspresi tak percaya di wajah Kinara. Baik sekali bosmu itu. Kalau dia punya 10 ponsel dan kusentuh semua, cepat kaya aku ya, Mas. Mungkin. Mau kusentuh lagi ponsel miliknya, biar nanti dikasih lagi. Leon malah menganggapnya serius. Waduh, jangan Mas. Nanti Mas dipecat lagi. Aku kan hanya bercanda. Ucapnya sembari terkekeh. Pandangan Kinara pun masih tertuju pada ponsel Leon. Kau mau melihatnya? Boleh nih. Boleh lah, nih ambil. Duh, kapan lagi bisa pegang ponsel Sultan? Harganya berapa ini? Ucap Kinara sambil meraihnya dengan hati-hati. Harganya? Jangan kasih tahu Mas. Nanti aku pingsan lagi. Aduh, mulusnya di ponsel. Potong Kinar yang masih fokus pada benda mahal berlapis emas dan diamond itu. Leon pun hanya geleng-geleng kepala. Ia menatap sebuah gedung yang paling megah di sana. Bertuliskan Dewantara Group di puncak gedung tersebut. Dia pun tersenyum bangga. Mas, kameranya luar biasa bagus loh. Gambarnya sangat jelas. Nanti kau kirim dulu ke ponselku ya. Habis ini aku janji akan langsung kuhapus kok Mas. Leon pun hanya tersenyum sembari mengamati gadis itu dengan tatapan aneh.
namun juga sedikit gemas. Itulah Kinara. Jadi jangan kaget dengan sikap tak berkelasnya, Tuan. Bersambung.